Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan fadlul fuqara, keutamaan orang fakir, orang miskin. Waruwiya, dan diriwayatkan an Aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu, semoga Allah memuliakan, wajhahu, wajahnya beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza abghadhan nasu, idza, jika, abghadha, menjadi benci, siapa, annasu, manusia, kepada siapa, fuqara'ahum, orang-orang fakir dari mereka para manusia. Kalau manusia ini benci kepada orang-orang miskin, benci kepada orang-orang fakir, wa adharu, dan mereka manusia menampakkan imaratad dunya, pembangunan, pemakmuran dunia. Dia cuma urusannya bagaimana dunianya berhasil, bagaimana dia mendapatkan keuntungan sekian, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan itu merupakan metode ngentit. Iya, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Masuk semuanya itu, ngentit yo iyo, medit yo iyo, kadang-kadang goro yo iyo, pokoknya dapat keuntungan. Kalau manusia urusannya cuma seperti ini toh. Wa takalabu, mereka manusia tadi itu takalub. Takalabu apa? Bergelimang. Urusannya ya wis bolak-balik di sana itu, ala jam'id darahimi, atas mengumpulkan untuk dirham-dirham. Yaitu bagaimana urusannya supaya dia mendapatkan uang sekian, maka romahum, Allah melemparkan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka, biarba'i, dengan 4 khisalin, dengan 4 sifat, 4 sesuatu, 4 musibah, 4 kejadian. Yang pertama apa? Bil qahti minaz zaman. Bil qahti, apa qahtun ini? Musabun bil maja'ah, tertimpa dengan gagal panen. Allah akan memberikan gagal panen dari tahun itu, ya. Jadi gagal panen yang terjadi di tengah kita sekarang ini bukan murni karena kesalahan tikus. Enggak, kesian, tikus butuh makan. Zaman dahulu tikus juga makan, tapi makannya punya akhlak. Sekarang makannya, padinya orang dimakan, jagungnya orang dimakan. Kadang-kadang makanan yang di dalam rumah dimakan tikus, ya kan? Kadang-kadang kabel dimakan. Tikusnya tidak punya akhlak sudah. Sampai kabel-kabel dimakan. Ini yang pertama terjadi. Karena apa? Yaitu urusan dunia. Lah ini Pak, ini satu ketentuan pada kita, bahwasannya kita ini orang yang beriman bukan selalu menyandarkan karena proses alam. Keliru. Orang yang beriman itu tidak menjadikan segala sesuatu itu karena proses alam. Perlu diketahui, proses alam itu ada sesuatu yang penggeraknya. Penggeraknya siapa? Wa Rabbuna, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang gerakkan. Tidak akan terjadi gempa, tidak akan terjadi tsunami, tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi gagal panen seperti ini. Karena apa? Allah yang gerakkan seperti itu. Karena apa? Ada sebabnya. Paham ya? Jadi bukan murni karena sekarang ini curah hujan berkurang. Karena katanya siapa? Kadang-kadang curah hujan banyak, ya tetap gagal panen, malah tambah bingung. Di Surabaya 1 lutut, ya, 1 Surabaya loh itu. Anak bingung. Pernah ngomong sama saya, apa gorong-gorongnya kurang ya? Bukan gorong-gorongnya yang kurang, orang itu yang kurang ibadah sama Allah. Orang itu urusannya cuma dunia,
kehidupannya materialistis. Itu sudah. Pokoknya disandarkan kepada dunia, dunia, dunia. Dolar, dolar, dolar. Bingung nggak be? Sampai orang meninggal dihubungkan sama minyak. Enak-enak bensin mudun dapat. Ya Allah. Di kumpulannya apa? Usratul ulama, kumpulan para ulama. Masukkan upload gara-gara King Abdullah meninggal, harga minyak mulai naik. Lale ulama ngomong koyok ngene terus ngawame iki opo? Itu bukan karena apa-apa hadirin. Karena kita kepikiran dunia terus, bolak-balik di dunia terus ini. Itu yang pertama, akan terkena apa? Paceklik dari zaman. Wal jauri minas sultan, kedoliman, ketidakadilan dari seorang raja, pemimpin, ya. Kemudian apa? Wal khiyanati min bullatil ahkam. Itu maktuf kepada ba, wabil khiyanati gitu. Dan dengan khianatnya min wullatil ahkam, daripada wali-wali hakim, wali-wali hukum, departemen-departemen ini banyak yang khianat. KPK ini bingung sampai tukaran, lihat kan? Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak perlu mikirkan itu sudah. Yang tukaran semoga tidak tukaran, yang akhir-akhiran semoga akhir-akhiran. Yang tidak ke masjid, ayo ke masjid. Yang tidak baca Quran, ayo baca Quran. Yang urusannya dunia hatta ba'dal maghrib, dunia tutup dunianya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makmur, sempurna, tidak ada kehidupan yang ruwet-ruwet, tidak ada. Kemudian apa? Ini yang bahayakan. Yang keempat apa? Wasyaukati minal a'da. Syaukah, apa syaukah? Itu kekuatan minal a'da, dari para musuh. Itu lihat, buat Khairatu Rasulullah dibunuh 12 orang, sudah mati, selesai. Tidak lama ngeluarkan lagi, yang biasanya cuma 600 eksemplar ngeluarkan 3 juta eksemplar. Ini kan penghinaan kepada Rasulullah. Kita katakan mereka kurang ajar, mereka tidak benar. Cuma kenapa kok mereka bisa kurang ajar kepada kita? Seolah-olah dia punya kekuatan, bangkit dia. Beberapa tahun yang lalu tidak ada yang berani itu, tidak ada yang berani. Salman Rushdie saja lari ketika itu, yang membuat ayat-ayat setan, lari. Sekarang dihancurkan, dihancurkan. Ini yang barusan ini ada film di Indonesia, masalah berhijab. Kesannya apa? Seolah-olah hijab itu suatu keterpaksaan. Kok berani seperti itu? Orang jil kok berani? Liberal kok berani? Bukan murni kesalahan mereka, bukan hadirin, bukan murni kesalahan mereka. Kenapa? Karena kita yang dulunya istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya mulai melenceng. Semua ditarif, semua harus punya uang. Sehingga berapa banyak kadang-kadang kenapa ente tidak manggil fulan bin fulan untuk menyampaikan nasihatnya dalam acaramu? Iya, karena belum punya uang, manggil dia. Loh, apa bedanya sama tanggapan sekarang? Ente jangan kalau pidato jangan gitu, nanti repot. Kenapa? Kalau ente nyampaikan seperti itu, orang itu tidak tertarik sama ente. Oh, terus kurang undangannya. Akhirnya apa? Kurang uang. Lah kalau yang dikatakan da'i ilallah sudah urusannya uang, ya buyar hadirin. Ini masih ngomong orang awam loh ya. Karena manusia benci kepada orang-orang fakir, tidak senang sama orang fakir. Rasulullah duduk bareng sama orang fakir, ya. Nabi Ibrahim itu tidak makan kecuali bersama orang-orang yang fakir, barengi beliau. Sampai kadang-kadang beliau berjalan beberapa mil untuk nyari orang fakir. Kok muncul zaman kita benci kepada orang kafir, ya diberikan musibah oleh Allah, ya. Pemimpin ini dolim, ganti pemimpin baru, tambah dolim. Keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut buaya, sama, tidak ada bedanya. Mereka salah, iya kita akui salah. Mereka khianat, iya. Mereka korupsi, iya. Tapi murni bukan dari dia. Karena kita yang mulai lupa kepada Allah. Karena kita mencampurkan urusan akhirat, dirubah sekarang dengan urusan dunia. Tidak karu-karuan uripe. Ngerti?
Wa qala Abu Darda, berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dud dirhamain, du yang memiliki ad-dirhamain 2 dirham, asyaddu habsan, amat sangat penjagaan, habsan pemenjaraan. Orang yang semakin banyak uang itu semakin dia penjagaan, takut. Kenapa kok sampai sekarang perlu masukkan uang ke bank? Itu jadi pertanyaan kan? Kenapa kok perlu masukkan uang ke bank? Karena apa? Anak kalau naruh uang di rumah tidak aman. Berarti apa? Banyak uang di rumah. Andai saja tidak ada uang, tidak ada yang perlu dijaga. Apanya? Bantal ileran itu. Iya, tempat tidur yang punya anak kecil kadang-kadang kena bau kencing. Apanya yang mau dijaga? Makanya pantas dikatakan dud dirhamen, dia yang memiliki 2 dirham, asyaddu habsan, amat sangat penjagaan. Nanti di depannya perlu menggunakan satpam, satpam kurang tambahi anjing pelacak, anjing pelacak kurang tambahi CCTV, CCTV kurang pos kamling diceluk, bangun pos kamling ngarep omahe. Lek perlu kon menengondek kene malam ini wis rokok sampai dedel paru-parumu tak kei kon. Pokoknya ente depan diem rumah ana. Kopi sampai ente putih jadi hitam tak kasih. Pokoknya ente diem di sini. Loh kenapa? Bahaya ini. Ini zamannya rampok. Nah, kenapa sampai yang takut seperti itu? karena kebanyakan uang, karena punya uang. Kalau tidak punya uang, apanya mau dijaga? Iya. Habib Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dimasuki maling, Pak. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ku opo Pak jerone, Pak? Emas permata lah. Ya udah ono, ya le bahasane kita orang kitab, mosok kate maling maca kitab. Ini kitab, ndak perlu kate kode pin, Pak, ndak perlu. Kuncine hilang aman nih. Beb, kunci lemari kitabnya hilang, udah apa sih gendeng oleh. Nah, enak kan? Tapi Beb, itu sepeda motornya kuncinya rusak, belain, berangkat langsung. Ya, kasih gembok 2. Kalau tambah kiri situ pinggirnya, ya kan? Sampai ditulis-tulisan apa? Gunakan kunci ganda. Betul itu. Kenapa gunakan kunci ganda? Karena ente punya uang berupa apa? Sepeda motor. Lek sepeda motor ponik tayeng apa nih sini? Geledak nang ngarepe kono ndak sing ngambil. Wassalam. Ya. Lo kan kadang-kadang tong sampah jadi ambil kok. Ya. Kresek iki lho. Kresek sampah taruh depan dia diledel. Ndak permatai iki, Bu. Ora ono, Pak, ndak permatai iki. Iki isine yo ampas, peceren. Ini ya, ampas sengaja Kang. Au qala asyaddu hisaban. Mengatakan apa? Paling keras untuk dihisab. Untuk penghitungan. Wow, paling hebat. Sampai kadang-kadang orang kalau ngitung duit itu hebat ya. Caranya macam-macam. Ada yang dimasukkan dengan gini. Ada yang gini, ada yang gini. Pinter-pinter ngitung duit. Hebat. Kadang-kadang saking suwene di kasir sampai kalkulator hilang tulisannya. Hilang loh tulisannya. Kadang-kadang karo ngomong karo foto apa ini? Tek ini. La haula wala quwata illa billah. Ati ngoyo ndak iso, nisor kayak bak ngoyo di nisor pisan. Kenapa itu? Ndak bisa sudah urusan ini. Andai saja toko ente sepi, nyantai, turu selonjor ya. Sing duwe bojo telepon bojone, ya apa Dik kabare? Mari ngene ati kawen iki Dik. Maceme. Coba toko rame ndak iso. Dekek tok wis. Dekek sih sebentar toko rame kok Habib Umar teko. Berhubung sepi ya telepon terus. Nggak Facebook kok nggak bayar. Internetnya melok radio ya barokah. Pas nih jopo ditakoni apa kok ndak ono internet TV. Lah itu kok iso nggak internet radio. Iki urusan wong wedok kepin balas iki ya apa ya. Ya ndak apa-apa daripada ndak ngono. Iya. Minti dirhami daripada yang punya 1 dirham. Semakin banyak orang memiliki harta, semakin banyak penjagaannya, gitu Pak. Wa arsala Umar radhiyallahu taala anhu ila Sa'id bin Amir.
memberikan, artinya mengutus, artinya apa? Memberikan Sayyidina Umar kepada Sa'id bin Amir bi alfi dinar, 1000 dinar Pak, diberikan uang 1000 dinar. Faja'a, maka datang ini Sa'id bin Amir hazinan, dapat uang itu datang hazinan. Apa hazinan? Sumpek, susah, duit, punya uang sumpek. Allah, kayak kita orang ya. Hazinan kaiban, kaiban ini maknanya sama. Huznan, kaiban ya huznan, berarti apa ya? Taukid, penyangatan. Sumpek, betul-betul sumpek sudah. BT, bad mood, bad thinking. Nggak pernah sekolah, repot. Faqalat imra'atuhu, maka berkata istrinya siapa? Sa'id bin Amir, ahdatha amrun, terjadi sesuatu dah, ada sesuatu. Qala, berkata itu Sayyiduna Sa'id bin Amir, asyaddu min dzalik, lebih besar dari kejadian apapun. Summa qala, kemudian berkata siapa? Sa'id bin Amir, arini, tunjukkan kepadaku dir'aka al-khaliqah, dir'aki al-khaliqah. Dir'a ini apa? Dir'a ini bisa berarti tameng ya, tameng. Yang khaliqah ini yang balia, yang sudah hancur. Fa'aradhu iyahu, maka menunjukkannya istrinya itu dir'un kepada iyahu, kepadanya, kepada Sa'id tadi itu. Fasyaqqahu, maka membelahnya itu Sa'id, wa ja'alahu siraron ay soyhatan, dan menjadikannya apa? Menangis, berteriak gitu ya. Wa farraqahu, dan membagikan uang 1000 dinar, dibagikan semuanya. Summa qoma, kemudian Sa'id tadi itu bangkit, yusolli, solat itu Sa'id, yabki, menangis, ilal ghadati, sampai pagi, mulai malam sampai pagi solat nangis, gara-gara dapat uang. Yo bagaimana? Gara-gara dapat uang, solat nangis sampai pagi, sampai pagi. Tsumma qala, kemudian berkata itu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul utusannya Allah yaqul, telah bersabda, yadkhulu, akan masuk fuqara'u ummati, orang-orang fakir umatku, al jannata, ke surga, qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, bi khamsi mi'ati amin, dengan 500 tahun. Orang fakir akan lebih dahulu masuk surganya Allah, lebih cepat 500 tahun daripada orang-orang kaya. Padahal satu hari itu menyamai 1000 tahun di dunia. Ya apa sampean? Hatta, sampai sehingga ghaya ini, puncaknya, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, minal aghniyai, dari golongan orang-orang kaya, yadkhulu, dia masuk, fi ghimarihim, di dalam ghimarun apa? Zahmatun, di dalam desek-desekannya, him, mereka orang-orang fuqara, fayukhadu biyadihi, maka diambil dengan tangannya, fayustakhraju, maka dikeluarkan dia. Jadi orang-orang fakir masuk, dia nunggu lama. Ada satu orang kaya, katanya Rasulullah, masuk di sana, malaikat kelihatan, nggak mungkin luput, diambil dengan tangannya, dikeluarkan. Keluar, ente bukan orang miskin, sana orang kaya dulu, minggir, orang miskin dulu masuk. Allah, adem banget ya. Alhamdulillah bes ya. Alhamdulillah, tadi wong melarat alhamdulillah. Pokoknya pengajian Ibu Umar enak. Ketepaan miskinin lah ya. Waqala Abu Hurairah, berkata Sayyidina Abu Hurairah, talatatun, 3 kelompok, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga, bighairi, dengan tanpa hisabin, dengan tanpa hisab. Allah, kan kepingin apa? Masuk surga tanpa hisab. Siapa? Katanya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdurrahman bin Sokhrin, yang 3 kelompok masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, masuk sudah, hisab tidak perlu, masuk langsung free. Allah, dengarkan ya,
Dengarkan. Rajulun, yang pertama ya, rajulun, seseorang, yuridu ayyaghsila, seseorang yang menginginkan untuk mencuci apanya? Thawbahu, pakaiannya, falam yakun lahu khalaqun yalbisahu, falam yakun, dan tidak ada lahu, untuknya seseorang tadi itu, khalaqun, apa? Pakaian yang jelek sekalipun, yalbisahu, yang bisa dia gunakan. Ya pakainya satu ini toh. Kalau anak cuci pakaian ini, ya sudah selesai, tidak punya lagi. Ini yang masuk surga tanpa hisab, Pak. Asalkan bener loh ya, asalkan sabar, asalkan tetap ibadah sama Allah, tidak perlu amal sunnah, sudah wes. Sabar seperti ini masuk surga tanpa hisab. Sehingga Rasulullah pernah telat untuk menjadi khatib Jum'ah. Rasulullah, Nabi Muhammad. Ya. Kenapa ya Rasulullah terlambat? Sayyidina Umar tanya, iya wahai Umar, tadian ini cuci pakaian, kemudian anak keringkan, belum kering, sudah masuk waktu duhur. Ya Pak, Nabi Muhammad ya. Warajulun, seseorang yang kedua Pak, lam yansib, tidak mampu melaksanakan ala mustawqadin, ay auqad, dalam apa? Auqadin, atas menyalakan apa? Godrain ini apa? Wad'ul gadri ala nar, yaitu tempat nampan, tempat api. Jadi dia yang tidak mampu untuk membeli minyak untuk menyalakan lampunya. Ya kalau bahasa kita orang yang tidak punya uang untuk bayar uang listrik. Allah, melarat kabeh iki wis. Ceritane melarat tok iki. Gawe pulsa muni titit terus. Iki tanggoe napa iki rek? Sapa ora jantung rek? Muni tati apa? Oh, duwe ndak kendak suwe blek. Salam wis. Ya, golek lilin ndak ono, golek iki ndak ono. Sabar masuk surga tanpa hisab. Ya apa sampean? Yang ketiga apa? Wa rajulun da'a bi syarabihi fala yuqalu lahu, dan seorang yang meminta, yang mencari untuk minumnya, fala yuqalu lahu, tapi tidak ada yang mengatakan kepada dia, ayyuhaturid, siapa yang menginginkan. Orang ini kepingin minum tapi tidak ada yang nawari untuk minum. Orang ini butuh makan tapi tidak ada yang untuk dimakan. Wala ini ngajak siapa ya? Tidak ada. Dan ini semuanya pernah dirasakan sahabat, Pak. Sayyidina Abu Bakar pernah, Sayyidina Umar pernah lapar karena butuh untuk makan, tidak ada, sampai berada di jalan apa? Jongkok itu Pak, jongkok di jalan. Sayyidina Umar loh Pak, Sayyidina Abu Bakar yang dikatakan asyratul mubasysyirin bil jannah, salah satu dari beberapa orang yang masuk surganya Allah, sahabat Nabi 10 orang. Untuk makan tidak punya. Kadang-kadang kita ini malam tidak bisa tidur. Kenapa? Kekenyangan. Bukan kelaparan, kekenyangan. Bolak-balik kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Kenapa? Iya wis. Macem ngono tidak syukur karo Allah. Dicoba didik ngamuk. Ya apa rek pasar sepi saiki, nang Kawi, Gunung Kawi. Golek jimat keris sak maceme wis, Brontoyuda tak apa. Sakmu maceme keris. Ya. Sampai gawe belungi babi. Kok soro temen lele. Hah? Engkau datang kepada orang alim, tidak tahu kepada habaib, tidak tahu kepada kiai. Tutup tekone ku ngomongnya apa? Doakan anak-anak ini tidak hafal Quran. Oh no. Sing takon beb ya apa beb, tokoku sepi. Obongen. Lek aku ngono. Tokoku sepi beb. Kuwi rame iya. Tuh kalau ngogas di ngarep, ndak ono ngogas saiki ndak ono. Ya apa? LPG obongen tinggalan. Rame mari ngene. Allah. Kalau orang dulu itu Pak, datang kepada orang soleh itu kepikiran anaknya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu, ayahnya Habib Salim bin Abdullah itu punya anak namanya Abu Bakar. Yang
Yang kita baca doanya Allahumma ya adima sultan, ya gadimal ihsan, yang kita baca itu abahnya pernah datang kepada seorang alim Habib, bangsanya Syihabuddin. Datang, Habib, kenapa? Anak ini repot sekarang. Lo kenapa? Ada apa? Katanya, anakku ini Abu Bakar, hafalan Quran ini belum hafal-hafal sampai sekarang. Ayamut tufulah, umur 6-7 tahun, bapaknya sudah bingung, abahnya sudah bingung, belum hafal Quran, Habib, katanya. Gitu, ya. Dilihat, jangan khawatir. Anak ini lahu sya'an, anak ini punya kedudukan yang tinggi. Setelah didoakan pulang, langsung hafal Quran, jadi seperti Sayyidina Syauh kami salim. Lah orang tua kita ini loh Pak, kapan? Kita sebagai orang tua ini kapan datang kepada orang alim, Beb, ya ulama, ya orang alim, doakan anakku biar berhasil dalam mencapai ilmu agama. Jarang Pak, jarang. Anak-anak ini mau ujian, sampai dengarkan kalau pengajian Abi Taufik. Saja Abi Taufik kepeksan ceritanya seakan. Yang akan ujian semoga lulus. Hah? Tidak pernah. Ya Allah, sing mati, yang sakit, yang sudah meninggal dunia. Ini mau masuk pondok jarang. Ini mau menuntut ilmu agama jarang. Kalau orang dulu itu Pak, kalau anak itu sudah tumbuh dewasa, pertama kali tumbuh dewasa dipanggilkan orang-orang alim. Habib Umar itu pernah bercerita gini, kalau zaman dahulu di Hadramut sampai sekarang ini ada, itu kalau anaknya sudah tepat baca Fatihah, sempurna baca Fatihah, itu diundangkan orang, dipanggilkan orang-orang alim, alim fulan, datang semuanya, tidak tahu apa, baca maulid kah atau apa, selesai orang tuanya ngomong, nak, sekarang sini kamu sekarang baca Fatihah depannya orang-orang alim ini semuanya. Baca anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Fatihah. Selesai, abahnya ngomong, semuanya ya, kelihatan anakku sudah bisa baca Fatihah. Iya, anak minta kepada kamu supaya engkau menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau misalnya anakku nanti nuntut kepada diriku bahwasanya aku tidak mengajarkan ilmu agama yang bagus kepada dia, aku minta engkau menjadi saksinya di hadapan Allah. 2-0. Tadi wong alim, kita lo kapan? Hah? Bingungnya kalau sudah mau ujian, ati nang bimbel, ati nang kono, kita bingung kalau anak kita nggak ngerti fisika. Boleh, tapi anak kita tidak ngerti ilmu syariat, kita biasa saja. Ya, tidak kepingin tak sampean. Kecil sudah bisa baca kitab. Itu nih Taufik. Umur berapa itu? Umur 8, 9, 10, 11 tahun sudah baca kitab Pak. 11 tahun baca kitab. Ya apa sampean? Allah. Itu Pak makna pendidikan. Habib Umar itu anaknya yang kecil sudah bisa baca Fatihah, dibawa ke tempatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad ketika itu. Ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad masih hidup, dibawa, datangkan. Habib, tolong disemak Habib untuk bacaan Fatihahnya dia, disemak. Baca dia Fatihah. Salim itu, Habib Salim itu. Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, ya sudah aku ijazahkan seperti guru-guruku mengijazahi kamu. Fatihah. Bukan urusannya dunia, bagaimana nanti anak-anak jadi profesor, anak-anak nanti berhasil dalam bidang pendidikan, bagaimana nanti kalau PNS bisa lulus. Sekarang ini belum jadi PNS masih apa? Sokwan terus dipikir. Ini kok benar dipikir, burung macam-macam Pak, ono sokwane bisa nih. Iso mlebu surga, iso mlebu ndak. Delok giliran. Pentungi dhisik tok baru mlebu surga. Gelem sampean, naudzubillah min dzalik. Allah, lihat ini. Wakila dikatakan ja'a faqiru ila majlis at-Tawri, datang orang fakir kepada majlisnya Sufyan Ats-Tsauri, salah satu tokoh madhab juga ini, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Dikatakan Tsaur itu apa? Sapi jantan. Kenapa? Ini orang alim loh Pak, tidak kamu Pak. Gara-gara masuk masjid dahulukan kaki kiri, kelihatan orang duduk. Ya toh, gademil yumna.
sapi jantan dahulukan kaki kanan. Oh iya, balik ya, tutup masuk. Nah kita orang sapi ya, malbu jeding sikil kiri kanan dhisik, metu kiri dhisik, fala haula wala quwata illa billah. Orang alim lah ini. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu datang seorang fakir ke majelisnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, takhatta law kunta ghaniyan lama garabtuka. Melangkah kamu. Kalau memang ada kamu ini orang kaya, maka aku tidak akan mendekati kepada kamu. Wah, jadi yang duduk di depan itu adalah orang-orang fukoro. Maju kamu. Kalau memang kamu ini orang kaya, aku tidak akan mendekati kamu. Wa kanal aghniya'u min ashabihi, dan ada orang-orang kaya dari teman-temannya orang-orang miskin tadi itu, yang kaya-kaya, yawadduna ayyuhibbuna, mereka mencintai annahum, sesungguhnya mereka fuqara'a, supaya jadi orang fakir zaman itu. Kenapa? Likathrati takribihi lil fuqara'i, karena banyak mendekatkannya. Likathrati takribihi, karena banyak mendekatnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kepada orang miskin, sehingga zamannya beliau itu orang-orang kayanya itu kepingin jadi orang miskin supaya dekat dengan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wa i'raduhu, dan berpalingnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri anil aghniya, dari orang-orang kaya, tidak mau berpaling. Sugih ngono. Lah kita kan dah, duh semelarat teko. Nah, kuali ya. Awan-awan ae turu. Ketok kelambine dedel. Iya. Hah? Sarunge ngepir. Kopi ae ireng ndak ireng, putih ndak putih. Aduh teko le. Nah, ngene. Ini Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kalau kelihatan orang kaya model seperti itu. Ya apa sampean? Kalau kelihatan orang kaya, aduh wong sugih teko. Nah, lek kita kan padha ya. Waduh wong sugih rek pondok turun dadi sepeda motor kredit. Allah. Hah? Sampai dikatakan apa? Wa qalal muammilu, orang yang selalu berangan-angan ketika itu berkata, yang berangan-angan, ma ra'aitul ghaniyya, aku tidak pernah melihat orang kaya apa? Adzalla minhu, paling hina darinya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri fi majlis Ats-Tsauri, di majlisnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Aku tidak pernah melihat hinanya orang kaya kecuali dalam majlisnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Wala ra'aitul faqira, dan aku tidak pernah melihat orang fakir a'azza, yang lebih mulia minhu darinya fi majlis Ats-Tsauri. Minhul faqir ya, minhul faqir. Berarti jadi ma ra'aitul ghaniyya adzalla minhu minal ghani. Ya, wala ra'aitul faqira, dan aku tidak melihat orang fakir a'azza, lebih mulia minhu darinya orang fakir fi majlis Ats-Tsauri, di dalam majlisnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Makanya kalau dalam majlis itu orang-orang yang berhak di depan itu orang-orang tua, orang-orang yang alim, ya, bukan orang-orang kaya tok kaya ahli maksiat datang berdiri semuanya. Ada apa? Sudah di belakang sana, di belakang itu. Hah? Orang yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya, ya sudah, 2/3 imannya hilang kalau sempurna imannya. Kalau imannya separuh, utang, ya tak perlu. Orang kaya itu yang disenangi ya karena uangnya. Kalau tidak punya uang ya tidak disenangi, Pak. Tapi kalau orang alim disenangi karena apa? Karena ilmunya. Tidak mungkin ilmu bisa hilangnya, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Orang batu bara misalnya, sarang burung, yang dulu kaya itu sarang burung, mobil tinggal nunjuk tok, tek beli, rumah tinggal nunjuk, mau kawin tinggal nunjuk. Sopo ndak dikekno pian? Iki 3 wulan sepisan 1 ton. Wow, aku duwe anak sik perawan. Kalau hilang sarang burungnya, wassalam ente bodoh. Tapi kalau orang alim, semakin tua semakin menyala.
semakin tua semakin menyala, semakin tua semakin manfaat, semakin tua semakin tinggi kedudukannya, asalkan menjalankan ilmunya. Iya. Hah? Di majelis ifta di Hadramut itu yang duduk depan itu semuanya orang-orang umur 60-70 tahun. Ifta, majelis fatwanya 60-70 tahun duduk semuanya. Wana hadir kok. Wana hadir di sana. Bukan katanya orang kelihatan. Orang tua-tua. Dengarkan gini, baca kitab. Itu bukan baca kitab, Pak, nyampaikan kitab. Kitabnya tidak ono kabeh. Sing murid nggak kitab. Kenapa? Hafal semuanya kitab. Nanti ada kesalahan gitu langsung ngomong itu sepertinya gini, itu gini 70 tahun. Ayo, semoga dijadikan orang yang cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.